Mizwar sebagai pemateri pertama, Lely Sinurat sebagai pemateri kedua, Ardi Nasinaga sebagai pemateri ketiga, dan Martin Saragi sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Permasalahan dalam Ekonomi Mikro. Beberapa permasalahan dalam ekonomi mikro. 1. Ketidakseimbangan pasar. Terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam suatu pasar yang dapat mengakibatkan harga yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 2. Eksternalitas. Permasalahan eksternalitas mengacu pada dampak yang tidak dipertimbangkan dalam interaksi dalam produsen dan konsumen. 3. Monopoli dan oligopoli. Monopoli dan oligopoli kekuatan pasar yang berlebihan dari perusahaan-perusahaan besar atau monopoli atau kelompok kecil atau oligopoli dapat menghambat persaingan yang sehat. Hal ini mengakibatkan peningkatan harga, pengurangan inovasi, serta penurunan kualitas dan pilihan produk bagi konsumen. 4. Ketidakadilan pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan ketidaksejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini mempengaruhi stabilitas sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan risiko konflik sosial. 5. Ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan faktor eksternal lainnya dapat menciptakan ketidakpastian di pasar. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakseimbangan harga. Yang kedua, ketidakseimbangan kuantitas. Yang ketiga, efisiensi alokasi sumber daya. Yang keempat, dampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampak eksternalitas. Kurva eksternalitas adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produksi dan biaya sosial yang mencakup biaya eksternal atau dampak yang tidak tercermin dalam biaya produksi internal perusahaan. 1. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contoh grafik eksternalitas positif dapat dilihat pada gambar ini. Dampak eksternalitas negatif dari produksi industri terhadap lingkungan dapat mencakup pencemaran udara, air, dan tanah, serta degradasi ekosistem. Contohnya gas rumah kaca dari pabrik atau limbah kimia yang dibuang ke sungai dapat merusak kualitas udara dan air serta mengganggu ekosistem lokal. 2. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif yang sifatnya merugikan. Contoh grafik eksternalitas negatif dapat dilihat pada gambar ini. Kebijakan monopoli atau oligopoli. Yang pertama, akses konsumen terhadap pilihan produk. Dalam situasi monopoli, konsumen cenderung memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan alternatif karena satu perusahaan menguasai pasar. Di sisi lain, pada oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, namun variasi produk mungkin tidak sebanyak yang diharapkan. Hal ini dapat mengurangi pilihan bagi konsumen. Yang kedua, kualitas produk. Monopoli atau oligopoli dapat mengurangi insentif untuk inovasi dan perbaikan kualitas produk karena kurangnya persaingan yang signifikan. Perusahaan mungkin tidak merasa perlu untuk terus meningkatkan produk mereka. Akibatnya, konsumen mungkin tidak mendapat produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, harga produk. Monopoli dan oligopoli seringkali dapat mengendalikan harga produk, terutama dalam kasus monopoli. Kekuatan pasar yang dominan dapat memungkinkan perusahaan menempatkan harga tinggi tanpa takut kehilangan konsumen karena kurangnya opsi alternatif. Inovasi dan efisiensi pasar, persaingan yang terbatas, dapat menghambat inovasi dan efisiensi pasar secara keseluruhan. Dalam lingkungan persaingan yang minim, perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kebijakan yang mendorong persaingan sehat dan mencegah monopoli atau oligopoli berlebihan sangat penting. Regulasi yang efektif, penegakan hukum yang ketat terhadap praktik anti persaingan, serta pemberian insentif untuk inovasi dan efisiensi
dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat, memperluas pilihan bagi konsumen, dan mendorong peningkatan kualitas produk. Dapat kita lihat pada kurva berikut ini. Karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis memproduksi produk yang serupa tetapi tidak sama, maka kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Di samping banyaknya produk substitusi, maka kurva permintaannya sangat elastis. Ketidakpastian ekonomi. Yang pertama, pengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan dapat menunda atau mengurangi investasi modal, membatasi ekspansi, atau bahkan menahan pengeluaran karena ketidakpastian tersebut dapat meningkatkan risiko investasi. Yang kedua, manajemen risiko. Ini dapat meliputi diversifikasi portofolio investasi, penggunaan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi terhadap fluktuasi harga, atau memperkuat strategi keuangan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dapat membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi. Kebijakan yang jelas, komunikasi terbuka, dan dialog antara pemerintah dan pelaku bisnis dapat membantu mengurangi ketidakpastian di sektor ekonomi. Dan yang terakhir, inovasi dan adaptasi. Inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dapat membantu perusahaan tetap dalam menghadapi ketidakpastian. Perusahaan juga dapat lebih fokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, dapat membantu perusahaan tetap kompetitif. Kesimpulannya, dampak ketimpangan pendapatan, ketidaksetaraan pendapatan antara individu dapat menjadi masalah sosial dan ekonomi yang perlu ditangani. Efisiensi pasar, adanya kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi secara penuh, misalnya monopoli atau oligopoli yang dapat mengurangi kesejahteraan konsumen. Pengaruh eksternalitas, dampak dari kegiatan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi dapat menjadi masalah jika eksternalitas negatif tidak diinternalisasi. Ketidakpastian dan asimetri informasi, situasi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya dapat menyebabkan ketidakpastian dan keputusan ekonomi yang tidak optimal. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata dalam pengucapan kami, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.